Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang-abang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita semua kembali menghadap Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, pagi ini masih Allah hidupkan kita, dan dari sekian banyak orang yang hidup di sekitar kita, kita yang Allah pilih menjadi seorang hamba yang memiliki hati di mana hati kita ini masih terpaut dengan rumah Allah Ta'ala. Kita yang Allah pilih untuk menjadi seorang hamba yang memiliki hati yang dimana hati kita ini masih senang untuk hadir dalam majelis ilmu nan mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang kakinya mudah melangkah untuk hadir menuju majelis ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda nan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seiring dengan banyaknya kita berselawat kepada Rasulullah, kelak di yaumil qiyamah Rasulullah berkenan untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua. Ayah ibu kami yang kami muliakan, kita awali pertemuan kita pagi ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Boleh? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu kami yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang disampaikan tadi, jadwal kita pagi ini itu adalah jadwal Ustadz Mawardi, dan kami baru tahu selepas sholat subuh ini. Jadi memang tak ada persiapan sama sekali. Jadi kalau ada Bapak Ibu nanti yang kurang paham, pura-pura paham aja lah dari materi yang kami sampaikan. Jadi Bunda, pagi ini Ustadz Mawardinya agak muda sedikit. Bapak Ibu dimuliakan Allah, maka sekalipun demikian, daripada kita kosong pagi ini, kami ingin mengajak ayah ibu kami untuk menengok satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, hadis nomor 2767. Dalam kitab apa tadi Bu? Sahih Bukhari, nomornya berapa? 2767. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kullu sulami minan nasi alaihi sadaqah. Setiap ruas, setiap sendi yang ada pada diri manusia itu alaihi sadaqah, maka sendi-sendi itu wajib baginya untuk bersedekah. Kullu yaumin tatallu'u fihi syamsu ta'dilu bainasnaini sadaqah. Setiap hari di mana selagi matahari terbit, lalu kemudian engkau berbuat adil dan mendamaikan dua orang insan yang bertikai, sedekah itu adalah sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sedekah. Dan engkau menolong saudaramu untuk naik ke atas dabah, itu tunggangannya. Kalau kita hari ini kendaraannya lah lebih kurang. Engkau menolong saudaramu untuk naik ke atas kendaraannya. Kan ada, kalau dulu Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau kita sekarang naik kendaraan itu tidak terlalu susah. Tapi kalau dulu orang naik kendaraan itu sulit. Sulitnya bagaimana Bapak Ibu dimuliakan Allah? Kuda itu kan tinggi. Onta itu juga tinggi. Tidak bisa langsung, maaf Pak, kalau kita naik motor langsung aja mengangkang sebentar, itu bisa naik ke atas motor kita. Kalau dulu itu Bapak Ibu, kalau kita naik kuda itu berpegang dulu, kemudian melompat kita ke atas kuda itu. Apalagi onta yang tinggi. Maka dalam satu riwayat pernah saya baca Bapak Ibu dimuliakan Allah, Nabi itu kalau mau menaikkan Aisyah ke atas kendaraannya, ke atas keledai kah atau ke atas onta kah, ke atas kudanya, Nabi berlutut terlebih dahulu. Lalu kemudian Aisyah itu berpijak di atas lutut Nabi, baru kemudian Aisyah itu naik ke atas kendaraannya. Kalau kita mungkin hari ini ada orang tua yang sudah sepuh, kaki itu tidak bisa lagi diangkat, maka itu contohnya lebih kurang Bapak Ibu. Menolong seseorang untuk naik ke atas kendaraannya, sedekah itu adalah sedekah, kata Nabi. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sedekah. Setiap langkah yang engkau ayunkan menuju tempat sholatmu itu adalah sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi sedekah. Dan engkau membuang segala sesuatu yang mengganggu di jalan itu adalah sedekah. Berapa sedekahnya itu Bapak Ibu? Masih ingat? Apa aja yang termasuk sedekah tadi? Satu, mendamaikan dua orang yang bertikai, itu sedekah. Yang kedua, menolong orang untuk naik ke atas kendaraannya, itu sedekah. Oh, satu ini terputus hadisnya tadi, yang kedua nih. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sedekah. Engkau membantu mengangkatkan barang seseorang ke atas kendaraannya, itu juga sedekah. Yang pertama membantu mengangkat dia, dan yang kedua membantu mengangkatkan barangnya juga sedekah. Ini terpotong tadi kami menerjemahkan. Satu, mendamaikan orang yang bertikai, sedekah. Yang kedua, menolong seseorang untuk naik ke atas kendaraannya, sedekah. Menolong orang untuk mengangkatkan barangnya ke atas kendaraannya, sedekah. Yang keempat apalagi tadi? Wal kalimatu thayyibatu shadaqah, kalimah thayyibah itu sedekah. Dan yang kelima, setiap langkah yang kita ayunkan menuju tempat sholat itu sedekah. Dan yang keenam, membuang segala sesuatu, menghilangkan segala sesuatu yang mengganggu di jalan itu sedekah. Hafal Bu?
Kita ulang sekali lagi. Satu yang masuk sedekah apa tadi? Mendamaikan dua orang yang bertikai. Yang kedua, membantu orang naik ke atas kendaraannya. Yang ketiga, membantu mengangkatkan barangnya, sedekah. Yang keempat apa? Yang keempat apa, Bu? Setiap langkah yang diayunkan menuju tempat sholat, sedekah. Yang kelima, membuang segala sesuatu yang mengganggu di jalan, sedekah. Yang keenam, tadi ada yang lupa, kalimah thayyibah, sedekah. Terakhir sekali lagi, satu apa tadi? Mendamaikan dua orang yang bertikai. Yang kedua, membantu orang naik ke atas kendaraannya. Yang ketiga, membantu orang mengangkatkan barang-barangnya. Yang keempat, kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah berupa zikrullah itu sedekah. Yang kelima, berjalan menuju tempat sholat itu sedekah. Dan yang keenam, membuang segala sesuatu yang mengganggu di jalan adalah sedekah. Apa makna di balik hadis ini, ayah bunda dimuliakan Allah? Yang pertama, ternyata sedekah itu tak hanya berupa materi saja. Sedekah tak hanya berupa uang saja, tapi sedekah itu banyak sekali. Sedekah bisa dengan tenaga, sedekah bisa dengan fikiran, sedekah bisa dengan lisan. Dengan kekuatan, dengan lisan, dengan fikiran. Sedekah kita dengan kekuatan, mana contohnya? Inilah dianya. Membantu mengangkatkan orang ke atas kendaraannya, mengangkatkan barang-barangnya, itu kan pakai tenaga. Bahkan dalam hadis yang lain, Bapak Ibu dimuliakan Allah, seorang suami yang mendatangi istrinya saja itu adalah sedekah dengan tenaga. Kemudian dengan fikiran. Apa dengan fikiran? Di dalam hadis yang lain yang senada juga dengan hadis ini, satu lagi ditambahkan, wa amrun bil ma'rufi wa nahyun an munkari. Menyuruh kepada yang baik, melarang dari yang mungkar, itu juga sedekah. Mengajak orang kepada yang baik, wasilahnya apa? Kita berpikir bagaimana majelis ilmu kita ini ramai. Lalu supaya majelis ilmu kita ramai, bagaimana caranya? Berpikirlah pengurus bagaimana supaya bisa mendatangkan ustadz-ustadz kita yang hebat. Bagaimana supaya majelis ilmu kita ini ramai? Setiap hari Jumat kita buat program Jumat berbagi, itu namanya Bang ya. Bagi-bagi makanan, orang Gojek, Grab. Ramai masjid kita yang dahulunya mungkin 3 saf 4 saf ke belakang itu kosong. Alhamdulillah dengan program-program seperti itu, pikiran kita akhirnya masjid kita jadi ramai. Yang biasanya subuh di masjid kita tak ada kegiatan, dulu alhamdulillah seiring berjalannya waktu dibuatlah program sarapan pagi. Alhamdulillah dengan sepiring lontong semakin ramai jamaah kita. Kan berpikir kita. Wa nahyun an munkar, melarang orang dari perbuatan yang kotor, melarang orang dari perbuatan yang tidak baik, itu juga sedekah. Fikiran dengan tenaga, dengan fikiran, dengan lisan. Dengan lisan bagaimana kita bersedekah? Itulah dianya tadi, wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Kalimah thayyibah itu sedekah. Kalimah thayyibah di sini maksudnya adalah zikir. Artinya, bunda dimuliakan Allah, pintu-pintu kebaikan yang dengan itu diharapkan kita mudah untuk masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala begitu sangat luas sekali.
Pintu surga itu sangat mudah sekali. Tapi sayang 1000 kali sayang, banyak juga orang yang tak mau masuk ke dalam pintu surga yang mudah itu. Surga yang mudah tak mau dia mengejarnya, tapi sebaliknya neraka yang mahal mau dia bersusah payah untuk mendapatkannya. Ada tak orang seperti itu? Ada? Surga yang mudah untuk mendapatkannya, dia tak mau berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Tapi neraka yang mahal mau dia berkorban untuk mendapatkannya. Ayah bunda dimuliakan Allah, majelis ilmu ini bayar? Bayar tak Pak Bu? Tidak bayar? Sholat bayar? Tadi kita sholat subuh bayar? Bapak ibu zikir bayar? Kan gratis. Pergi ke masjid gratis. Kalau pergi nonton konser, nonton konser tiketnya sampai 20 juta, mau orang antri seharian untuk mendapatkan tiket tuh Pak. Konser entah apa yang ditengok di situ. Pergi ke bar, ke diskotik itu bayar tak ya bunda? Minum-minum di situ tua bayar. Pergi karaoke kita dekat Jalan Sudirman tuh gratis atau bayar? Bayar. Ayah bunda dimuliakan Allah, itulah dianya surga yang mudah, orang tak mau bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Tapi neraka yang mahal, orang mati-matian untuk berkorban untuk itu. Bahkan terakhir saya mendapatkan informasi, untuk berzina saja mau orang berkorban sebanyak 200 juta rupiah. Tarifnya sampai 200 juta Pak. Yang viral kemarin tarifnya 80 juta rupiah. Oh pernah juga Ustadz berarti, cuman tahu informasinya aja. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Nah, kita coba bahas satu persatu ayah bunda dimuliakan Allah. Mendamaikan dua orang yang bertikai itu adalah sedekah. Artinya ayah bunda, berusahalah kita untuk menjadi setetes embun di tengah gurun Sahara. Berusahalah kita menjadi seteguk air di saat dahaga yang menimpa dua orang insan yang sedang bertikai. Jangan justru kemudian kita menjadi benalu. Jangan justru kita menjadi minyak di tengah api yang membara. Kalau kita menjadi minyak di tengah api yang berkobar, damai orang jadinya. Bukan semakin damai, tapi justru semakin bertikai. Terlebih parah nih Bapak Ibu dimuliakan Allah dalam urusan berumah tangga. Kalau ada orang yang karena dia, dua orang yang tadinya bertikai, sepasang suami istri bertikai, karena dia bukan semakin akur dua orang ini, tapi justru semakin memanas, bahkan terpisah dua orang insan yang sudah diikat dengan tali pernikahan, bertikai gara-gara dia, berpisah dia. Maka ingat Bapak Ibu, pekerjaan orang itu tak obahnya seperti pekerjaan setan, mohon maaf. Kenapa? Karena satu dari pekerjaan setan yang diabadikan di dalam Al-Quran apa? Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Setan akan berusaha memisahkan dua orang insan yang telah diikat dengan tali pernikahan. Makanya tadi kita sebutkan, ketika mendapati dua orang insan yang bertikai, jangan kita menjadi apa tadi Bu? Jangan menjadi minyak di tengah api yang membara, tapi berusahalah menjadi seteguk air di saat dahaga. Berusahalah kita menjadi setetes embun di tengah gurun Sahara. Damaikan dua orang yang bertikai. Apa sebab? Al-Quran juga telah menegaskan, innamal mu'minuna ikhwatun.
sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu, maka damaikan, perbaikilah yang rusak tadi antara dua orang insan yang bertikai. Dan ini juga maknanya ayah bunda, pentingnya menjaga silaturahim. Kenapa Nabi telah katakan la yahillu li muslimin ayyahjira akhahu fawqa salasalayalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Dipertegas dalam hadis yang lain, salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 orang yang tak akan diterima pahala solatnya oleh Allah Ta'ala. Satu dari yang 3 siapa? Wa akhawani mutasarimani, 2 orang insan yang rusak tali silaturahminya. Datang lagi hadis yang lain, menghadap seorang wanita kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada apa? Kata Nabi, innahu li jiran, aku punya tetangga ya Rasulullah. Emangnya kenapa dengan tetanggamu? Kanat tasumun nahar, siang dia rajin puasa ya Rasulullah. Bagus, kata Nabi. Wa taqumul lail, malam dia rajin sholat tahajud. Bagus juga tuh, kata Nabi. Walakin ya Rasulullah, tetapi ya Rasulullah, tetapi apa? Tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi hubungannya dengan tetangganya tak baik. Muka belakang kiri kanan tak akur, tak bertegur sapa. Memerah wajah Nabi pertanda beliau marah. Lalu apa kata Nabi? Fahiya finnar, tempat wanita yang rajin tahajud, rajin puasa, finnar, di dalam neraka. Itu pentingnya ayah bunda. Hablum minallah itu wajib, hablum minan nas juga wajib. Maka pada akhirnya Bapak Ibu, banyak manusia terkatung-katung di hari kiamat bukan karena kurangnya tahajudnya. Banyak manusia terkatung-katung di hari kiamat kelak bukan karena kurangnya sedekahnya. Banyak manusia terlunta-lunta di hadapan Allah bukan karena dia kurang menyantuni fakir miskin dan anak yatim karena kurangnya bacaan Al-Qur'annya, tapi nanti banyak manusia terlunta-lunta di hadapan Allah, dia ahli ibadah tapi hablum minan nasnya bermasalah. Ini yang pertama, berlaku adil, mendamaikan 2 orang yang bertikai, dan kemudian maknanya juga pentingnya menjaga silaturahim. Yang kedua, ayah bunda dimuliakan Allah, yang juga disebut oleh Nabi dalam kategori sedekah itu apa? Yaitu menolong seseorang untuk mengangkat dia naik ke atas kendaraannya. Artinya ayah bunda, yang sepele itu saja disebut Nabi sebagai sedekah. Membantu orang mengangkatkan barangnya. Ibu-ibu, bapak-bapak pergi belanja ke pasar kaget, pergi belanja ke pasar dupa. Kan banyak tuh tukang-tukang angkat tuh, barangnya itu lebih tinggi kadang-kadang barang yang dia bawa daripada badannya. Lalu ketika kita lewat dekat dia, beratnya lagi beban bapak ini. Sedekah tuh Pak. Enggak, yang sedekah tuh apa? Bantu semampu kita supaya ringan beban dia. Itulah yang sedekah. Artinya apa? Jangan pernah anggap remeh amal soleh sekecil apapun juga. Apa sebab? Kita tak pernah tahu amal soleh mana nanti yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Sebaliknya, jangan pernah anggap remeh dosa dan maksiat sekecil apapun juga. Apa sebab? Seremeh apapun maksiat yang kita buat, kita takkan pernah sanggup untuk merasakan akibatnya kelak di yaumil kiamat. Saya ulang lagi Bapak Ibu, jangan pernah
anggap remeh amal soleh sekecil apapun. Apa sebab? Kita tak pernah tahu amal soleh mana nanti yang memasukkan kita ke dalam surga. Sebaliknya, jangan pernah anggap remeh perbuatan dosa dan maksiat sekecil apapun. Apa sebab? Seremeh apapun maksiat yang kita buat, niscaya kita takkan pernah sanggup untuk merasakan akibatnya kelak di yaumil kiamah. Nabi telah bersabda, seringan-ringan azab bagi seorang hamba akan ditaruh bara api yang amat sangat kecil di telapak kakinya. Apa akibatnya? Melelehlah otaknya dibuatnya. Tuh azab yang paling ringan. Lalu kemudian yang termasuk dalam bab sedekah di sini adalah wal kalimatu thayyibatu. Kalimah-kalimah thayyibah. Dalam hadis yang lain Nabi katakan kullu tahmidatin shadaqah. Setiap tahmid itu sedekah. Wa kullu tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih itu sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap takbir itu sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Setiap tahlil itu sedekah. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu sedekah. Artinya ayah bunda, semakin banyak kita berzikir, maka semakin banyak sedekah kita. Bahkan tak hanya itu saja yang sedekah, kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu itu adalah sedekah. Senyum aja sedekah, apalagi kalimat thayyibah tadi. Dan pernah kami katakan kalau tak salah ayah bunda, zikrullah kalimah thayyibah itu akan kembali juga kebaikannya kepada diri kita sendiri. Kalimah-kalimah thayyibah akan kembali juga kebaikannya kepada diri kita sendiri. Contohnya apa ya bunda dimuliakan Allah? Apa yang menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan paus? Apa? Kalimah thayyibah kan? Zikir kan? Apa zikirnya Nabi Yunus di dalam perut ikan paus itu? Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam ayat yang lain Allah katakan falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah Nabi Yunus itu hendak banyak-banyak bertasbih. Nah, jadi zikir Nabi Yunus itu tasbih. Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah Nabi Yunus itu tak banyak-banyak bertasbih, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sungguh dia akan berkekalan di dalam perut ikan itu sampai datangnya hari kiamat. Kalaulah Nabi Yunus tidak banyak bertasbih, dia akan berkekalan di dalam perut ikan paus itu. Tapi karena dia banyak bertasbih, akhirnya dia selamat keluar dari perut ikan paus. Ayah bunda boleh nanti dicek di YouTube. Di YouTube itu kami dapati kemarin ada seorang penyihir perempuan di Rusia. Di mana bu? Penyihir perempuan di Rusia. Jadi dibuatlah podcast tanya jawab. Lalu kemudian sampai pada pertanyaannya, artinya di situ saya tengok, Bu, ibu penyihir, siapa orang yang paling sulit bagi ibu untuk menyihirnya? Siapa orang yang paling sulit bagi ibu untuk menyihirnya? Maka kemudian di video itu saya dapati apa jawaban dari penyihir itu. Yang paling sulit bagi saya untuk menyihirnya adalah seorang muslim yang taat. Itu jawabannya. Seorang muslim yang taat. Seorang ketaatan. Apa kata dia? Setiap saya berusaha untuk menyihir dia, selalu ada saja kekuatan yang membentengi sampainya sihir saya kepada dia.
Jadi mungkin karena dia bukan orang Islam, jadi dia tak tahu kekuatan apa. Tapi kalau kita orang Islam, kita tahu kekuatannya. Kekuatannya apa ayah bunda? Kekuatan zikir. Bisa dengan kalimah thayyibah tadi, atau bisa dengan ayat-ayat Al-Quran. Nabi saja pernah disihir tak ayah bunda? Nabi pernah disihir? Tengok asbabun nuzul surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Disihir Nabi oleh orang Yahudi namanya Labid bin A'sam. Kalau tak salah hampir 40 hari lamanya sakit berat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya di saat Nabi sakit, datanglah 2 orang malaikat, lalu kemudian turun ayat, diruqyahlah Nabi dengan 2 ayat tadi, dengan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Selamat Nabi dari pengaruh sihirnya orang Yahudi. Kalau Nabi saja bisa disihir, apalagi kita. Tapi apa yang membebaskan Nabi dari sihirnya orang Yahudi? Zikir. Apa zikirnya? Ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu kan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan az-zikir. Az-zikir di situ maksudnya adalah Al-Quran. Jadi kalimah thayyibah yang kita katakan akan kembali juga pada diri kita sendiri. Barangkali kemarin pas kita mau ngantarkan cucu, ngantarkan anak ke sekolah, kita sudah nabrak orang. Pas mau ke kantor kita sudah nabrak atau ditabrak orang. Tapi tidak jadi kita nabrak orang, tidak jadi kita ditabrak orang, tidak jadi kita masuk parit karena saking banyaknya lubang di jalan kita nih. Ini nunggu viral kayak yang di Lampung pula nampaknya nih. Di Lampung kan sudah viral, keluar duitnya 800 miliar kalau saya tak salah. Ini jalan kita Pari Indah nih nunggu itu juga agaknya. Siapa yang berani memulai nampaknya nanti. Nah, ya bunda dimuliakan Allah. Karena mengelakkan parit, kita sudah jatuh, sudah patah-patah, tapi tidak jadi jatuh. Tidak jadi nabrak orang, tidak jadi kita luka-luka, tidak jadi kita patah-patah. Kenapa? Sebelum berangkat kita sudah berzikir. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalimah thayyibah, sedekah. Kemudian apa kata Nabi? Wa kullu khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Setiap langkah yang engkau ayunkan menuju tempat sholatmu, maka itu adalah sedekah. Apa maknanya ayah bunda dimuliakan Allah? Jagalah jamaah. Berjamaahlah kita, berjamaah. Kalau kita bahas lebih jauh nanti pahala berjamaah itu lebih dari 15 dalil yang menegaskan akan pentingnya berjamaah. Tapi satu hadis yang menegaskan akan besarnya pahala kita berangkat menuju tempat sholat, menuju masjid itu kata Nabi, man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci di rumahnya, summa masya ila baitin min buyutillahi, lalu dia kemudian berjalan menuju rumah Allah, liyuqadha faridatan min faraidillahi, tujuannya tak lain dan tak bukan untuk melaksanakan yang difardukan Allah Ta'ala. Kalau kita pagi ini 2 fardu yang kita dapat. Apa fardu yang pertama? Suatu tadi sholat subuh, usolli fardus subuhi. Yang kedua apa? Majelis ilmu. Majelis ilmu ini kan fardu juga. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu, bermajelis ilmu fardu, wajib bagi setiap muslim. Siapa yang bersuci di rumahnya lalu dia berjalan menuju masjid untuk melaksanakan yang difardukan Allah Ta'ala, maka kata Nabi, setiap langkah yang dia ayunkan tarfa'u lahu darajah, akan mengangkat derajatnya, dan kemudian langkah yang lainnya akan menggugurkan
dosa-dosa dan kesalahannya. Berjalan ke masjid dihitung sebagai sedekah, berjalan ke masjid mengangkat derajat, berjalan kita ke masjid menggugurkan dosa kita. Semakin banyak langkah yang kita ayunkan, semakin tinggi derajat kita, semakin banyak dosa kita yang digugurkan. Mau dosa diampunkan ayah bunda? Mau? Rajin-rajin ke masjid. Terakhir kata Nabi, wa tumitul adza anit tariqi shadaqah. Engkau membuang segala sesuatu yang mengganggu di jalan itu adalah sedekah. Kalau guru-guru kita orang lama mencontohkan membuang duri di jalan, membuang kayu-kayu di jalan. Tapi kalau kita di Pekanbaru bukan duri yang banyak, bukan kayu yang banyak, tapi lobang. Itu ayah bunda yang Allah berikan kelebihan harta. Tengok nih jalan-jalan yang berlubang di sekitar kita. Ataupun kalaupun tak bisa buat yang kemarin viral di rentalnya Molen kalau saya tak salah. Molen lumayan banyak juga tuh. Lalu kemudian ditutupnya jalan-jalan. Tapi apalah kekuatan yang itu. Saya tengok sekarang sudah dalam pula lagi. Nanti ada yang menggantikan dia, ayah bunda dimuliakan Allah. Walaupun hanya lubang sebesar tinju yang kita bantu untuk menutupinya, kita tak punya apa-apa, tapi kemudian nampak batu yang bisa kita masukkan ke situ, itu juga sedekah. Mati kita jadi amal jariah lah untuk kita semua. Ayah ibu kami yang dimuliakan Allah, demikian dapat kami jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Nabi katakan setidaknya dari hadis ini ada 6 poin bagi kita untuk bersedekah. Satu apa tadi? Satu apa? Mendamaikan dua orang yang bertikai. Yang kedua, membantu menaikkan orang ke atas kendaraannya. Yang ketiga, membantu mengangkatkan barang-barangnya. Yang keempat, kalimah thayyibah, zikir itu sedekah. Yang kelima, banyak melangkah berjalan menuju masjid itu sedekah. Dan yang keenam, membuang segala sesuatu yang mengganggu di jalan itu sedekah. Dan kesimpulannya lagi ayah bunda, sedekah tak hanya berupa materi saja, tapi sedekah bisa dengan pikiran, bisa dengan lisan, bisa dengan kekuatan. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk melakukan amal soleh. Dengan amal soleh itu selamat kita di dunia, bahagia kita di akhirat. Allah kumpulkan kita semua dalam surganya nan mulia. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.